Salam sejahtera, saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, dan juga seluruh umat Kristen yang selalu mengikuti link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah-ibadah live streaming yang hari ini dipancarkan bersama antara Bible Teaching dengan Jesus Christ Community atau GCC. Hari ini kita akan mengupas tema tentang doa. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang sudah saya sesuaikan dengan tema yang akan kita kupas, berdoa dan berjaga. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini dan kita masuk ke dalam pujian ini supaya kita disiapkan untuk menerima firman Tuhan. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Lagu ini enak dan nuansanya nuansa Chinese tradisional.
Pencipta lagunya Pendeta Jonathan Prawirah memang seorang hamba Tuhan yang sangat berbakat. Ribuan lagu beliau ciptakan dan saya yakin sadar atau tidak sadar Bapak Ibu pernah menyanyikan lagu-lagu, pernah mendengarkan lagu-lagu karya beliau. Karena banyak lagu yang sudah hit. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan, perlindungan, berkat terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami tetap bisa beribadah walaupun di dalam media live streaming. Karena media inilah yang dapat kami manfaatkan untuk menjangkau anak-anak Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Kristen, simpatisan, siapapun. Terutama mereka yang mengerti bahasa Indonesia. Bahkan di YouTube pun mereka bisa memilih untuk mendengarkan teks terjemahan ke bahasa-bahasa di mana mereka berada. Terima kasih untuk semua ini dan kami akan membahas firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan bukakan banyak misteri-misteri, banyak rahasia-rahasia, khusus yang berkaitan dengan masalah doa. Dan juga kaitan dengan nama Allah. Doa merupakan media komunikasi antara manusia dengan Allah. Kenapa kita menggunakan media ini untuk berhubungan? Karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata menyembah. Menyembah itu sudah cakupan doa, menaikkan pujian, ungkapan syukur, penyembahan-penyembahan yang kita lakukan itu sesungguhnya kita wujudkan di dalam satu kondisi kita berdoa kepada Allah. Nah, doa inilah yang merupakan media komunikasi dengan Allah karena Allah itu adalah roh. Maka manusia hanya bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah secara roh. Jadi roh ketemu roh. Ya, roh menghubungi roh. Karena Allah itu roh. Kecuali kalau Allah ada fisik, ada wujud yang nyata. Mungkin Anda bisa bertemu langsung, Anda bisa telepon, bisa WhatsApp. Betul? Atau bisa kirim email. Tapi kan Allah itu roh. Saya yakin Anda WhatsApp. Kepada siapa Anda WhatsApp? Anda email kepada Allah di sorga. Saya jamin 100%. Nggak mungkin ketika Anda kirim email kepada Allah di sorga. Besoknya email masuk. Ya anakku lu minta apa? Kan nggak mungkin. Allah nggak mungkin menggunakan media-media seperti itu. Tapi Allah sudah sediakan satu media berkomunikasi dengannya. Yaitu berdoalah. Okay. Wujud media komunikasi manusia dengan Allah adalah doa. Karena itu semua agama di dunia, apapun agama itu, mengajarkan umat yang berada di agama itu cara-cara berdoa, cara-cara berhubungan, berkomunikasi dengan Allah yang mereka sembah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Agama Hindu punya cara sendiri berhubungan dengan Tuhan yang mereka sembah. Agama Islam punya cara sendiri. Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik. Masing-masing punya cara sendiri. Bagaimana mereka bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan Allah yang mereka sembah. Dalam agama Abrahamik. Bapak Ibu tahu Abrahamik itu agama apa? Perhatikan kata Abraham. Nah ada Ika. Di ujungnya. Nah, agama Abrahamik adalah agama yang masih bertalian, masih ada benang merah, ikatan yang cukup erat antara agama itu, penganut-penganutnya dengan Abraham. Karena itu di dunia ini ada tiga agama yang disebut sebagai agama Abrahamik. Agama pertama adalah Yudaisme. Karena
Dari Abraham lahirlah Ishak. Dari Ishak kemudian lahirlah Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakub Allah memberikan keturunan 12 anak laki-laki. Nah, dari 12 laki-laki itulah yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Nah, disinilah yang munculnya agama Yudaisme. Lalu yang kedua adalah agama Kristen. Tadi saya sudah katakan Israel atau Yakub yang namanya diubah oleh Allah menjadi Israel punya 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Kemudian dari suku Yehuda turun-turun lahirlah Yesus Kristus. Jadi agama Kristen yang dimana Yesus Kristus sebagai Tuhannya, yang sebagai pokok penyembahannya berasal dari suku Yehuda. Jadi agama Kristen erat sekali hubungan dengan Abraham. Nah, kemudian satu lagi adalah Islam. Dan Islam juga menjadi tokoh utamanya itu adalah tokoh yang cukup pentingnya itu adalah Abraham. Karena itulah Abraham merupakan salah satu nabi Ibrahim yang disembah, yang diakui di dalam agama Islam. Inilah agama Abrahamik. Nah, tentunya di dalam setiap agama juga mengajarkan cara berdoa, aturan-aturannya. Misalnya Yahudi atau Yudaisme. Mereka itu ada ajaran dalam satu hari mereka harus berdoa 3 kali kepada Allah yang mereka sembah. Sang pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Sehari 3 kali, jam 9 pagi 1 kali, jam 12 siang 1 kali, dan jam 3 sore 1 kali. Setiap hari 3 kali rutin berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana dengan Islam? Ternyata Islam lebih banyak lagi. Sehari mereka berdoa 5 kali. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kristen? Sehari harus berdoa berapa kali? Nah, di dalam ajaran Kristen inilah mereka tidak punya satu patokan bahwa satu hari wajib berdoa berapa kali. Tuhan Yesus tidak buat patokan itu. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah katakan Allah adalah roh. Yang namanya roh, Anda bisa berhubungi dia, bisa berkomunikasi dengan dia di dalam segala situasi, kondisi apapun selama 24 jam. Terserah Anda atur. Makanya di Lukas pasal yang ke-15 Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang kita berdoa, Tuhan dengar. Malam kita berdoa, Tuhan juga dengar. Jam 1, jam 2 subuh, yang lain sudah tidurnya, Anda berdoa. Tuhan tidak pernah tidur, dia tetap terjaga. Karena Allah adalah omnipresent. Allah selalu hadir. Oke, nah inilah tentang waktu-waktu doa. Doa yang berkhasiat bukan karena kepandaian dalam berbahasa. Misalnya orang Kristen ketika dia bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab, dia merasa, oh doa gue pasti didengar Tuhan. Karena saya bisa bahasa Alkitab. Enggak begitu. Emangnya Tuhan kita tuh hanya Tuhan yang mengerti bahasa Ibrani? Hanya Tuhan yang mengerti bahasa Yunani? Misalnya orang Israel. Kalau mereka berdoa pakai bahasa Ibrani, di mana bahasa yang dipakai untuk menulis kitab perjanjian lama. Karena memang mereka tahu orang Ibrani, orang Israel. Oke? Demikian pula orang Yunani. Ketika dia berdoa pakai bahasa Yunani, bahasa yang dipakai menulis perjanjian baru, bukan berarti doanya tuh lebih didengar. Enggak. Lalu orang Arab, kemudian yang Sanskerta, Inggris, China, sebagainya. Allah mengerti semua bahasa. Karena Allah itu yang mengacaukan bahasa dunia. Kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 11, di mana Allah pernah turun ke bumi dan Allah kacaukan bahasa dunia. Kenapa demikian? Karena awal penciptaan itu Allah berkata, beranak cucu berkembang biak penuhi bumi. Allah itu ingin mereka berpencar, memenuhi bumi, bukan hidup di dalam satu kelompok lalu membangun menara Babel yang tingginya mencapai langit.
yang ingin bersaing dengan Allah, ingin mengintip sorga sampai setinggi-tingginya. Kenapa? Karena bahasa mereka sama. Dan begitu Allah kacaukan bahasa mereka, mereka sudah nggak bisa kerjasama. Suruh ambil semen yang dibawa itu air, nggak kacau. Menara Babel tidak berhasil dibangun. Kalau gitu, Allah yang kacaukan bahasa dunia, masa Allah yang maha tahu tidak mengerti bahasa dunia? Itulah sebabnya kenapa disebut Allah maha tahu. Oke? Maha tahu. Artinya bahasa apapun di dunia dia tahu. Bukan berarti karena engkau mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Yunani, Ibrani, Allah lebih dengar, jawaban doamu lebih cepat. Tidak begitu. Kalau sesama manusia memang. Kalau dengan orang Inggris, saya nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tidak bisa menulis surat pakai bahasa Inggris, nggak bisa terjadi komunikasi. Apa yang saya harapkan tidak terjadi. Itu manusia, tapi Allah tidak demikian. Nah, doa yang berkhasiat juga bukan karena kepandaianmu menyusun kata-kata yang indah. Karena sebelum kalimat itu diucapkan, Allah sudah tahu apa yang akan kita doakan. Dengan kata lain, isi otak kita pun Tuhan tahu. Oh, dahsyatnya Tuhan. Itulah yang namanya maha tahu. Kita lihat Matius pasal 6 ayat 7-8. Lagi pula doamu itu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan, sebelum kalimat doamu terucap dari mulut, Tuhan sudah tahu isi otak kita. Luar biasa. Okay? Kalau sesama kita, istri suami yang tidur seranjang, malah tahu. Maka mereka saling tahu? Enggak. Makanya kenapa suami istri banyak berantem, bisa saling salah paham, saling konflik. Karena enggak saling mengerti, tidak saling tahu. Kalau sudah bicara pun kurang nggak jelas, salah paham lagi. Tapi Tuhan tahu, otak kita pun Tuhan tahu. Artinya, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita minta. Karena itu, jangan bertele-tele artinya panjang, lebar, pakai kalimat-kalimat yang enak didengar. Tuhan nggak peduli itu. Satu kali ada seorang anak kecil lagi bermain di kampung itu. Tiba-tiba seekor kerbau yang ganas lepas dari kandang. Kemudian kerbau itu mulai ngejar orang, tanduk sini, tanduk sana. Sudah banyak yang korban. Dan akhirnya kerbau ini sedang berlari menuju ke arah di mana anak itu sedang bermain. Kemudian orang sudah mulai teriak, "Dik, cepat kabur." Tapi anak itu keasikan, dia nggak memperhatikan. Dan akhirnya ketika kerbau itu sudah mendekat, anak kecil itu hanya tahu berdoa makan. Karena orang tua yang ngajarkan. Kalau berdoa sederhana saja. Tuhan berkatilah makanan ini. Karena masih terlalu kecil untuk mengerti kalimat yang panjang-panjang. Dan begitu kerbau datang. Akhirnya dengan iman dia berkata, Tuhan berkati makanan ini. Sambil nunjuk kepada kerbau. Anda tahu, kerbau itu lewat lompat di atas kepala dia. Selamatlah dia. Karena dia hanya tahu Tuhan berkati makanan ini. Makanya ketika lihat kerbau yang mau nubruk dia. Tuhan berkati makanan ini. Selamat dia. Jadi nggak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele, Tuhan sudah tahu. Tetapi bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Itu yang paling penting. Bagaimana? Satu penghiburan bagi umat Kristen di Alkitab adalah Allah akan menjawab segala doa yang kita panjatkan. Wah, itu luar biasa. Lihat janji Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, segala hal yang kamu inginkan. Artinya, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu dambakan, apapun yang kamu perlukan, Tuhan akan mengabulkan lewat doa. Ini kan luar biasa. Janji Tuhan kepada orang Kristen. Tapi masalahnya adalah begini loh. Janji Tuhan begini, tapi faktanya gimana? Berapa banyak, berapa sering keinginan yang kita harapkan itu tidak terwujud. Kenapa doa kita nggak terwujud? Betul nggak? Pertama, mungkin kita punya harapan, keinginan-keinginan, tapi nggak terjadi.
Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak memintanya kepada Allah. Kita tidak pernah berdoa. Jadi Allah itu hanya akan mengabulkan orang yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Walaupun sebenarnya dari surga Tuhan tahu apa yang dibutuhkan kita. Tapi Tuhan juga ingin melatih kita punya etika, punya sopan santun, punya satu keinginan mendekati dia, mengharapkan dia. Ibaratnya begini ini, saya dengan anak. Katakanlah anak saya suatu hari mau sekolah, mau minta uang jajan. Tapi setelah dia datang kepada saya, dia liatin saya. Saya sudah tahu yang dia minta itu uang jajan. Tapi saya tidak akan kasih. Saya akan tunggu dia. Sampai dia keluarkan kalimat, "Papi minta uang jajan ya." Nah baru saya akan tarik dompet saya. Saya kasih dia. Tapi kalau dia datang ke depan saya, hanya lihat saya sudah tahu kepingin minta uang jajan. Tapi dia tidak ngomong, ya sudah. Dia pandang saya pandang, kita pandang-pandangan 15 menit. Nggak apa-apa. Sampai kalimat dia berkata, "Papi minta uang jajan." Baru saya kasihkan. Nah kadang-kala Tuhan pun bisa bertindak seperti itu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tapi Tuhan melatih kita. Tuhan ingin supaya kita punya hubungan antara Bapa dengan anak di dalam etika rohani. Tuhan, saya minta ini, saya minta itu. Seperti itu. Itulah cara Tuhan mendidik kita. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah kalimat selanjutnya sangat penting. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan di sini. Yakobus mengatakan, engkau punya banyak keinginan, tapi engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Kenapa demikian? Karena kamu tidak berdoa. Berarti doa adalah solusi kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan sanggup gak? Sanggup. Menciptakan alam semesta, menciptakan segalanya saja dia sanggup. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan? Maka hanya ada satu kata bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia, mustahil, mustahil, mustakim. Banyak mustahilnya. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Masalahnya adalah Tuhan mau atau tidak. Itu saja. Tuhan mau atau tidak. Kalau Tuhan mau, semuanya bisa Tuhan berikan. Semuanya Tuhan bisa kabulkan. Lalu kenapa saya, engkau tidak dapat apa-apa? Karena engkau tidak berdoa. Lalu kita langkah setahap lebih maju lagi. Mungkin Anda sudah berdoa. Anda sudah berdoa. Ternyata tetap tidak dapat. Kenapa? Kalau di ayat di atasnya, engkau tidak mendapat apa-apa karena engkau tidak berdoa. Lalu, Anda yang mendengarkan khotbah saya hari ini, Anda sudah berdoa. Saya sudah berdoa lama, Pak. Saya sudah berdoa mati-matian, Pak. Saya sudah bertekun di dalam doa, Pak. Belum cukup saya tambah dengan doa puasa, Pak. Tapi tetap tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa bisa demikian? Betul nggak? Apakah janji Tuhan bentrok? Tadi dikatakan apapun yang kau minta, gua kasihin. Tapi faktanya gua sudah minta nggak dikasih-kasih sama Tuhan. Nah, berarti ada perlu dia analisa. Bernuliasa. Perhatikan ayat yang selanjutnya, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan kehawa nafsumu. Jadi rupanya memang ada doa yang Tuhan tidak akan kabulkan karena apa? Kesalahan dalam doa. Perhatikan, ada salah dalam doa. Nah, ketika berbicara tentang kesalahan dalam doa, ada dua macam kesalahan. Perhatikan di kalimat selanjutnya. Sebab yang kamu inginkan, ingin kamu habiskan dengan hawa nafsumu. Kan salah. Anda minta minta kendaraan. Enggak masalah, Tuhan, saya butuh kendaraan, berkati Tuhan supaya saya bisa dapatkan kendaraan. Misalnya motor masih wajar diminta. Mobil masih oke. Tapi kalau Anda, Tuhan saya minta helikopter Tuhan supaya saya tidak macet di jalanan. Saya percaya pendeta doa pun setengah mati belum tentu dijawab Tuhan. Tuhan berkata, gimana sih lu? Yang penting kan sampai. Dulu gua jalan kaki penginjilan. Dulu gua naik onta penginjilan. Sekarang dulu ada sepeda motor. Sudah enak loh. Karena itu dikasih paha minta jantung. Seperti ini.
Jadi minta motor nggak salah, minta mobil nggak salah. Tapi kalau sudah minta helikopter, nah Tuhan itu pasti nolak. Kalau setiap orang Kristen punya helikopter, nanti keramaian, macet helikopter di atas. Oke, kita lihat masalah kesalahan dalam doa. Selama ini ada 2 kesalahan dalam doa yang sering terjadi. 2 kesalahan. Kesalahan pertama adalah isi doa, yang kedua adalah cara doa. Ternyata 2 itu penting. Isi doa. Nah di Yakobus pasal 4 ayat 3 ini kesalahannya adalah isi doanya. Yang kamu doakan mau kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Jadi kalau engkau berdoa, engkau butuh seorang istri, boleh Tuhan saya membutuhkan seorang pasangan hidup. Oke. Tapi kalau ketika minta istri, Tuhan saya minta seorang istri, bak malaikat wajahnya, rambutnya pirang, hidungnya seperti tanduk udang, kulitnya putih bersih, kemudian tingginya sekian. Itu namanya doa yang bertele-tele. Kalau semuanya boleh minta yang paling baik, kasihan yang jelek-jelek nggak ada yang kawinin, nggak ada yang nikahi, betul? Jadi itu kan hanya untuk keinginan hawa nafsu, bukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh kita minta, tapi jangan mendetil seperti itu. Tuhan tahu yang terbaik. Coba Anda dikasih istri yang cakep sekali tapi galak, emang mau? Anda kasih istri yang cakep sekali tapi nggak bisa apa-apa, hanya jadi porselin pajangan, cuci piringnya aja nggak bisa. Emang kau sanggup hidup? Bulan pertama sih oke, gua dapat istri yang cakep. Tapi bulan selanjutnya piring semuanya, hanya engkau tuh menikah sama patung. Betul? Nggak ada gunanya. Karena itu Tuhan lebih tahu yang kita butuhkan. Karena itu isi doa menentukan jawaban Tuhan. Cara doa juga menentukan jawaban dari Tuhan. Kesalahan dua-dua itu perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Berdoa itu sama seperti menulis sepucuk surat kepada Tuhan. Hari ini yang saya kupas itu adalah caranya, bukan isinya. Cara doa. Kita berdoa itu sama seperti menulis sepucuk surat kepada Tuhan. Dan surat itu ada 3 bagian utama. Surat apapun itu ada 3 bagian utama. Bagian pertama adalah alamat surat. Kepada siapa surat ini ditujukan. Lalu yang kedua adalah isi surat. Apa yang kita harapkan dari isi surat itu. Lalu bagian penutup surat. Oke. Ini sama seperti kita berdoa. Jadi ketika Anda berdoa kepada Tuhan, sebenarnya Anda sedang menulis surat rohani yang tidak dicetak dengan mesin cetak, printer, tapi susunan itu seperti isi surat. Makanya Anda tahu, saya doa kepada siapa ditujukannya, lalu apa yang saya doakan, lalu bagian penutupnya seperti apa. Ini bicara tentang cara doa, bukan bicara apa yang engkau doakan. Kita lihat, Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami. Itu Yesus yang ajarkan. Lihat susunan itu seperti sebuah surat. Di Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Mungkin sekilas saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percepat ya, jangan ada komplain. Pak, emang doa boleh gitu ya? Bukan gitu. Ini saya lagi khotbah jelaskan ke Anda. Karena bahannya cukup panjang. Jadi saya ambil inti cepat-cepat. Oke? Kita lihat. Isi doa Bapa kami terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah alamat surat. Seperti menulis surat dari alamat surat. Kepada siapa doa itu kita panjatkan. Sudah jelaskan. Bapa yang di sorga. Lalu ada nama Bapa di sorga. Kemudian penutup surat. Penutupnya adalah karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Kita besarkan, kita puji Tuhan, kita ungkapkan bahwa Dia memang layak dan Dia sanggup mengabulkan doa kita. Karena Engkaulah milik semuanya. Artinya Engkau sanggup mengabulkan doaku. Nah, yang penting di sini itu adalah isi surat.
Coba lihat isi surat. Pokok-pokok doa ini adalah isi surat yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang kita percaya dia sanggup untuk menjawabnya. Isi itu penting karena berbicara tentang apa yang engkau harapkan. Oke, kita coba lihat lebih jauh tentang alamat surat. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Alamat surat itu kita tujukan kepada Allah Bapa di sorga. Jadi sangat jelas ya, kepada Allah Bapa di sorga. Namun lebih spesifik, alamat surat itu ada kata yang menekankan tentang nama. Dikuduskanlah namamu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga, kita juga harus memahami siapa nama Allah Bapa kita. Karena ketika berbicara tentang Allah, banyak agama dan pemahaman tentang Allah berbeda-beda. Allah yang disembah orang Islam belum tentu sama seperti yang disembah oleh orang Kristen, betul? Coba orang Kristen ketika datang, siapa Allahmu? Yahweh atau Yehova atau Yesus. Kan kalimat-kalimat nama-nama itu muncul, betul nggak? Nggak mungkin. Orang Islam ketika ditanya, siapa nama Allah kalian? Namanya Yesus Kristus. Itu sih tinggal dibaptis. Nggak mungkin mereka kan seperti itu, betul? Nah demikian pula Hindu, Buddha, Konghucu. Nggak mungkin ketika kita tanya mereka, Allah kalian siapa? Namanya siapa? Yesus Kristus. Itu tinggal dibaptis Bapak Ibu. Nggak mungkin. Jadi ketika berbicara tentang Allah yang disembah, semua agama menyembah kepada Allah. Tapi masalahnya nama Allah yang disembah itu siapa? Itu penting sekali. Karena harus kita wujudkan di dalam doa. Sama seperti kita menulis sepucuk surat kepada presiden. Presiden mana? Kalau konteks kita di Indonesia mungkin gampang presiden. Kita walaupun nggak tulis nama, kita mungkin orang juga sudah tahu itu adalah presiden yang memerintah Indonesia, Jokowi saat ini. Tapi kalau dia seorang petinggi di PBB, Badan Dunia, PBB, katakanlah Dewan Keamanan, PBB, pimpinannya ketika mau menulis surat kepada presiden, nah loh, di dunia ada hampir 200 presiden. Presiden mana? Nah itu kan nggak bisa berlaku. Oke, karena itu harus hati-hati ya. Nama doa dalam konteks waktu. Saya akan membahas konteks waktu. Konteksnya itu saya bagi menjadi 3. Nama doa dalam konteks waktu. Konteks waktu di dalam Alkitab saya bagi 3 bagian. Perjanjian lama, transisi, dan perjanjian baru. Nah di perjanjian lama, transisi dan perjanjian baru, ketika berdoa itu pemakaian dan penyebutan nama Allah atau penerima surat dalam konteks waktu Alkitab siapa? Okay. Di perjanjian lama, apakah Allah sudah memunculkan namanya? Karena kalau kita doakan Bapa kami yang di sorga, Bapa kita tuh kuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa di sorga? Kan harus seperti itu. Lalu perjanjian transisi dan perjanjian baru. Kita coba analisa pemakaian nama dalam doa di perjanjian lama. Karena 3 konteks waktu ini akan kita kupas secara tajam. Pemakaian nama doa dalam perjanjian lama. Apakah dalam perjanjian lama doa-doa umat pilihan itu tidak dijawab oleh Tuhan? Dijawab nggak? Doa mereka dijawab. Kenapa saya katakan banyak tokoh-tokoh yang berdoa, doa mereka dijawab. Ada Abraham. Sampai Abraham disebut sahabat Allah. Masa sahabat Allah nggak dijawab doanya? Dan sangat nyata ketika Abraham berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau di sana ada 50 orang, engkau akan hancurkan. Kelihatan Tuhan tidak dijawab, tapi ada yang Tuhan jawab. Sebenarnya Abraham tuh yang dia minta adalah tolong selamatkan Lot sekeluarga keponakan yang tinggal di kota Sodom. Tapi kan nggak elok. Ketika Tuhan berkata, aku mau hancurkan kota Sodom Gomora kalau betul kejahatan mereka banyak. Lalu Abraham berkata, Tuhan kalau gitu yang lain silakan basmi. Tapi tolong selamatkan Lot sekeluarga ya. Kan nggak mungkin doa seperti itu kesannya egois. Makanya Abraham tutup pakai angka 50. Kalau betul ada 50 orang yang benar, aku tidak akan bunuh mereka semua. Lalu Abraham turun-turun sehingga 10. Yang terakhir Abraham berkata, Tuhan sekali lagi ini yang terakhir. Aku meminta, kalau betul di kota Sodom ada 10 orang benar, apakah engkau akan hancurkan kota itu? Tuhan berjanji lagi, kalau betul ada 10 orang,
Aku tidak hancurkan karena masih memandang 10 orang itu. Tapi faktanya kota Sodom Gomora Tuhan hancurkan. Dan di sanalah di sanalah Lot sekeluarga itu tinggal. Tapi Tuhan sudah menjawab doa Abraham. Dia utuslah 2 orang malaikat. Keluarkan Lot sekeluarga. Ya. Dia amankan Lot sekeluarga. Baru Tuhan turunkan api dan belerang. Jadi kelihatan Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan sudah jawab. Karena Tuhan tahu yang dimaksud oleh Abraham itu. Oke, luar biasa ya. Kemudian, tentu doa mereka juga ditujukan kepada Allah. Namun siapa atau nama Allah yang mereka pakai dalam doa itu siapa? Nabi Musa pernah mempertanyakan nama Allah. Satu kali, Musa menggembalakan kambing domba di padang gurun. Ketika dia lagi santai istirahat kali, dia melihat ada semak belukar. Apinya tuh menyala. Sehingga dari lumayan jauh dia bisa kelihatan. Waduh, akhirnya dia datangi. Penasaran. Waktu dia datang lebih dekat, dia takjub sekali. Kenapa? Karena api menyala, tapi semak belukarnya tidak terbakar. Ada api. Seumur-umur hidup Musa. Seumur-umur dia menggembalakan kambing domba. Baru kali ini melihat hal yang begitu ajaib. Sehingga dia ingin datang lebih dekat lagi. Lalu ada suara. Musa, jangan terlalu mendekat. Karena tempat yang engkau datangi adalah tempat yang kudus. Akhirnya Musa juga kaget. Dari semak belukar lalu ada suara. Baru dia tahu, wah ini bukan sembarang nih, ini dari Tuhan. Nah saat itu Tuhan berkata kepada Musa, bahwa aku sudah melihat kesengsaraan umatku, aku akan membawa dia keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, engkau yang akan pimpin umatku. Musa ketika mendengar perintah Tuhan akan memimpin bangsa Israel pindah dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dia kaget sekali. Karena itu bukan perkara kecil. Bapak Ibu pernah pindah rumah? Betapa repotnya pindah rumah, betul? Tapi ini pindah alamat. Satu negara pindah alamat. Satu negara pindah ke tempat lain. Dan itu bukan jaraknya 1-2 kilometer. Jaraknya beratus-ratus kilometer. Maka tidak heran mereka melakukan perjalanan sampai 40 tahun baru masuk ke tanah Kanaan. Bukan berarti tidak ada jalan pintas, ada. Jalan pintasnya hanya sebulan lebih juga sampai. Tapi Tuhan sengaja bawa mereka, melatih mereka di padang gurun dan lain sebagainya. Makanya saat itu Musa mau diutus, Musa juga bingung. Ketika aku datang kepada tua-tua Israel, lalu mereka tanya, siapa yang utus kau? Siapa nama Allah yang utus kau? Musa bingung kan? Akhirnya Musa mempertanyakan nama Allah. Kita lihat pertanyaan Nabi Musa tentang nama Allah. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab mereka? Jadi Musa berkata, bagaimana kalau mereka tanya, siapa nama Allah yang mengutus engkau? Nah, lihat jawaban Tuhan. Ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kok aku diulang-ulang ya. Dan ada hal yang sangat menarik di sini yang perlu kita perhatikan. Ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Perhatikan dengan baik-baik kalimat di sini Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih tajam tentang aku adalah aku. Oke, aku adalah aku. Kita akan lihat lebih tajam sini. Aku adalah aku dalam tulisan bahasa Ibrani itu artinya adalah dituliskan adalah Ehye Asher Ehye. Aku adalah aku. Ehye Asher Ehye. Nah dari kata inilah yang muncul 4 huruf tetragramaton atau YHWH. Aku adalah aku. 4 huruf YHWH. Karena itu kata ini
YHWH diyakini banyak orang itu sebagai nama Allah di perjanjian lama. Tapi apakah betul itu nama Allah? Masalahnya kan di sana. Kita lihat YHWH. Satu hal yang mesti kita ketahui, tulisan Ibrani kuno tidak ada huruf vokal. Jadi yang namanya tulisan Latin. Sekarang kan ada 26 huruf dan disisipi dengan huruf hidup. A, E, I, O, U atau vokal. Kalau tulisan abjad Latin ini tidak ada A, E, I, O, U, huruf mati semua, kita juga bingung. Oke? Misalnya, kadang-kadang kan kita, misalnya nama saya lah, Nathan. Kalau huruf hidupnya diambil jadi apa? NTN. Betul nggak? NTN. Nah, Anda mau baca apa tuh? Nonton? Ketika Anda baca nonton juga bisa. NTN. Namamu apa? NTN. Orang juga NTN. Oh, jadi ujung-ujungnya kan orang panggil Pak TN, Pak TN. Tuan. TN Tuan. Jadi hati-hati. Huruf hidup itu sangat-sangat penting untuk memaknai sebuah kalimat. Karena itu kata YHWH dibaca Yod He Waw He. YHWH, Yod He Waw He. Tapi masalahnya adalah ketika mereka baca satu kata ini Yod He Waw He, mereka sudah tangkap orang Ibrani itu. Tapi bagi kita apa? Kita lihat masalah YHWH. Namun oleh sekelompok umat Kristen, 4 huruf atau tetragramaton ini konsonan huruf 4 konsonan Ibrani disisipkan huruf vokal bahasa Latin di dalamnya dan dibaca menjadi Yahweh atau Yehova. Perhatikan kata ini ya Bapak Ibu, Yahweh atau Yehova. Itu disisipkan huruf hidup di tengahnya, huruf vokal di tengahnya. Pertanyaan saya adalah, betulkah itu? Apakah benar Yahweh atau Yehova itu nama Allah? Kenapa masih yang disisipkan huruf misalnya Yahweh, yang disisipkan huruf A dan E? Kenapa enggak huruf U? Yuhu. Huruf U dua dong. Yuhu. Boleh juga kan? Salahnya di mana? Karena aturannya apa yang harus disisipkan? A dan E. Nah, atau Yehova. E-O-A. E-O-A yang disisipkan. Kalau saya mengganti menjadi huruf I semua apa? Yihiwi. Nah, ini kan masalah. Karena apakah ada firman Tuhan yang mengatakan nanti kamu YHWH itu kamu sisipkan huruf A dan E ya, atau sisipkan huruf huruf E-O-A ya? Kan nggak ada. Nah, ini kan kita perlu telusuri sampai ke sana itu. Siapa yang menyisipkan huruf-huruf itu? Ketika 4 huruf konsonan itu disisipkan huruf vokal, dibaca menjadi Yahweh atau Yehova, apakah Anda yakin tidak akan mengubah makna dari nama itu? Yakin nggak Anda? Tidak akan berubah makna. Misalnya, nama saya NTN. Tinggal Anda sisipkan huruf hidupnya. Oke, NTN. Kalau Anda sisipkan huruf A, jadi Nathan. Kalau Anda sisipkan huruf O, jadi nonton. Betul? Kalau Anda sisipkan huruf I, A dan I, jadi nanti. Nanti, pokoknya ketika sisipkan huruf itu maknanya sudah berubah. Ketika Anda Nathan, NTN, Anda kasih huruf O, jadi nonton. Nonton. Saya nggak akan jawab. Karena nama saya bukan nonton, tapi Nathan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Karena itu hati-hati dalam penyisipan huruf ini. Yahweh atau Yehova. Pernah satu kali ketika saya bertemu dan diskusi dengan kelompok yang anti menggunakan kata Allah. Anti sekali. Makanya mereka ganti menjadi Yahweh atau menjadi Yehova. Lalu saya tanya, antara Yahweh dengan Yehova sama-sama dikembangkan dari huruf Yahweh. Mana yang benar? Akhirnya juga bingung. Nggak tahu juga tuh Pak. Yahweh atau Yehova yang benar. Nah kalau gitu, masalah kan yang benar tuh Yahweh atau Yehova. Karena ketika disisipkan itu pasti maknanya sudah beda. Tapi yang paling banyak dipakai itu adalah Yahweh. Betul? Yehova salah nggak? Juga diakui. Itu kan sudah beda. Bapak Ibu yang saya kasih. YHWH. Esye Asher Ehye. Aku adalah aku. Kita analisa lebih tajam masalah ini. YHWH. Apakah YHWH, Yahweh atau Yehova?
yang sudah disisipkan huruf vokal ini adalah nama dari Allah Bapa di sorga. Apakah Anda yakin? Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang percaya bahwa Yahweh itu singkatan dari Yahweh atau Yehova. Apakah betul itu sisipannya sudah benar? Apakah betul itu nama Allah? Kalau itu betul nama Allah yang benar Yahweh atau Yehova. Itu kan beda Bapak Ibu. Jadi jangan ngotot. Kita lihat, aku adalah aku. Atau kalimat aku adalah aku ini hanya penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya. Okay? Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Maha Kekal, berdaulat atas seluruh kehidupan di atas muka bumi. Jadi ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Tuhan berkata, YHWH. Aku adalah aku. Ye Asher Ye. Maksud Tuhan adalah akulah yang berdaulat, akulah satu-satunya, akulah yang Maha Esa, akulah yang Maha Tahu, akulah yang menjadi Maha Sang Pencipta, akulah yang menguasai alam semesta. Tidak ada yang lain selain aku. Okay? Apakah tidak menutup kemungkinan maknanya seperti itu? Dia satu-satunya, aku adalah satu-satunya. Karena selalu ada ayat di dalam kali perjanjian lama, Tuhan berkata, aku satu-satunya, tidak ada yang lain. Artinya kalau mau sembah, yaitu dia. Sang pencipta itu sendiri. Tapi itu bukan nama. Yahweh itu menurut saya belum tentu itu nama. Tapi menegaskan dia, aku adalah dia yang Maha Esa, dia yang berkuasa, dia sang pencipta, dia satu-satunya. Harus bedakan antara nama dengan sebutan. Nama dan sebutan. Kita harus bedakan dengan jelas. Nama, diri, dan sebutan. Nama diri adalah identitas atau pengenal pada diri seseorang. Itu nama diri. Misalnya, nama diri saya adalah Nathan Curnawan. Itu nama diri. Tapi ada sebutan untuk saya. Okay? Sebutan itu adalah panggilan, gelar, profesi, status sosial orang itu. Misalnya, saya bisa disebut pendeta, dosen, ayah, suami, dan lain sebagainya. Di hadapan jemaat, saya adalah pendeta. Jadi ketika katakanlah di sini ada 100 jemaat nih, 100 jemaat. Ketika ada jemaat yang teriak, Pak Pendeta, pasti yang saya jawab, ya ada apa? Kenapa? Karena saya pendeta di sana. Itu sebutan saya. Walaupun mereka tidak menyebut pendeta Nathan. Enggak. Oke. Lalu masalah muncul lagi. Oke. Munculnya begini. Kebetulan gereja saya walaupun kecil, di dalam gereja saya itu hampir 10 pendeta. Jadi pendeta yang ikut pengajaran saya, kemudian tertarik, lalu minta dibaptis ulang dan gabung dengan saya, hampir 10 pendeta. Oke. Nah dari katakanlah suatu hari ibadah 200 jemaat hadir. Karena jemaat kami lebih kurang 200 orang. Saat itu lalu ada jemaat teriak, Pak Pendeta, padahal di sini ada 10 pendeta termasuk saya. Kira-kira yang akan jawab siapa? Pasti saya duluan. Karena apa? Karena saya pimpinan di sana. Saya gembala senior di sana. Di bawah saya memang ada pendeta-pendeta. Betul? Nah itu masalah identitas. Sebutan. Lalu dosen. Di hadapan murid-murid saya adalah dosen. Di hadapan anak-anak saya bukan pendeta. Di hadapan anak-anak saya papanya. Kalau saya tetap menggunakan status sebagai pendeta, pasti ada jarak dengan anak-anak. Kemudian di hadapan istri, saya suaminya. Saya bukan pendeta. Karena kalau saya memainkan fungsi sebagai pendeta di hadapan istri, begitu salah saya keluarkan ayat Alkitab tuh. Bisa repot istri saya. Oke? Nah itu dia. Nama dan sebutan. Harus kita bedakan dengan jelas. Namun seringkali terjadi bahwa nama dan sebutan itu menyatu. Sehingga jika kita tidak memahaminya akan salah mengerti. Nama dengan sebutan itu menyatu. Contoh. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Setelah saya dalami kalimat-kalimat di ayat itu, kelihatan ada penyatuan antara nama dengan sebutan. Oke, nama dan sebutan menyatu. Contohnya, Laksamana. Bapak Ibu, Laksamana itu nama atau sebutan? Coba Anda renungkan saja. Laksamana. Mungkin Anda akan berkata, nama, oke. Mungkin Anda akan berkata, jabatan, bisa juga. Coba lihat. Ini adalah gabungan. Bisa nama, bisa gelar. Karena Laksamana. Bagi seorang ayah yang kebetulan memberi nama anaknya, mungkin Laksamana itu biasa orang Jawa suka nih. Orang Jawa tuh suka OA.
Sutrisno, Sutrisna. Oke. Nama. Jadi ketika anak itu lahir, ayahnya kasih nama anak kita Laksamana. Nah itu setelah besar namanya Laksamana. Lalu di kalangan dunia militer ternyata Laksamana itu adalah jabatan perwira tinggi. Khususnya di Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut itu adalah jabatan-jabatan. Nah satu jabatan perwira tinggi namanya Laksamana. Jadi Laksamana belum tentu nama. Di dunia militer, Laksamana itu adalah jabatan. Nah, ini kan tergabung Bapak Ibu. Oke, harus bedakan dengan jelas. Mana nama, mana jabatan. Lalu bisa terjadi penggabungan. Anak kecil yang dulunya nama Laksamana, setelah dia besar, kemudian mulai sekolah, lalu oleh ayahnya dimasukkan ke tentara, masuk ke Angkatan Laut. Nah, kemudian karir politiknya naik terus sampai dia mendapat jabat gelar Laksamana. Nah, ini kan sudah tergabung. Laksamana bisa nama dia, bisa jabatan dia. Jadi perhatikan gabungan tersebut. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, menurut saya di Keluaran pasal 3, 13 sampai 15 ada terjadi hal seperti itu antara nama dengan sebutan tergabung. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, kelihatan ada penyatuan antara nama dengan sebutan diri Allah. Sebutan diri Allah. Lihat kembali. Keluaran pasal 3 ayat 13-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu, nangkap nggak di sini? Perhatikan, itulah namaku. Selama-lamanya itulah namaku. Tapi ada kelanjutannya, itulah sebutanku turun-temurun, artinya selama-lamanya juga. Jadi itu nama, itu juga sebutan. Karena itu apakah yang dimaksudkan sini YHWH itu nama Tuhan atau sebutan Tuhan? Nah itu kita harus analisa lagi. Lalu analisa lebih tajam keduanya adalah, perhatikan di sini ya, sebutan. Apakah nama dan sebutan untuk Allah Israel yang dipakai turun-temurun itu? Nah apakah yang YHWH tadi, Asher, tadi? Atau yang lain? Coba perhatikan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Oke? Jadi yang disampaikan kepada orang Israel ternyata bukan YHWH-nya loh. Bukan aku adalah aku. Bukan Asher, tapi yang disampaikan kepada orang Israel adalah ini. Perhatikan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi waktu Musa bertemu dengan bangsa Israel, yang Musa sampaikan itu adalah ketika ditanya, kamu diutus oleh siapa? Oh, aku diutus oleh Allah nenek moyang kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, itu yang utus aku. Ketika kepada bangsa Israel diberitahu, oh yang mengutus aku adalah YHWH. Mereka tuh asing. Mereka belum pernah dengar YHWH itu. YHWH mereka belum pernah dengar. Karena itu hanya kata yang diucapkan Tuhan kepada Musa di padang gurun. Sehingga kata YHWH, atau Asher, bisa saja bermakna aku adalah satu-satunya, akulah pencipta, aku yang maha kuasa, aku yang maha adil, aku yang maha kuasa. Bisa saja maknanya ke sana, bukan menyebut nama. Dan nama yang di sini saya lebih condong ke sini. Siapakah nama Allah kita? Allah Abraham. Siapakah nama Allah Israel? Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah ini bisa jadi sebutan, bisa jadi nama. Jelas ya? Bisa jadi sebutan, bisa jadi nama. Karena kalau kita lihat ayat ini, kalimat ini, Tuhan kan berkata kepada Musa, nanti kalau mereka tanya, katakan, yang mengutus engkau adalah Allah nenek moyang kalian, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan ketika Musa sampaikan yang utus aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mereka bisa terima. Karena memang mereka keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ketika Musa berkata, yang utus aku adalah YHWH. Siapa YHWH? Mereka bingung. Mereka belum pernah dengar kata YHWH, bangsa Israel itu. Karena itu mereka akan nolak Musa. Jadi harus jelas dengan teliti di sini. Karena itu yang selalu diungkapkan berulang-ulang di dalam Alkitab bukan 4 abjad YHWH itu.
melainkan kata sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itu dipakai berulang kali baik di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya akan ungkapkan beberapa ayat. Coba kita lihat. Oke. Karena itu menurut saya YHWH yang diterjemahkan sebagai kata Allah, menurut saya ini bukan nama, melainkan sebutan. Ya, YHWH itu kata Allah. Nah, Allah itu sebutan. Karena bagi saya Allah itu bukan nama. Kalau orang sekelompok mengatakan, oh itu Allahnya dewa Arab dan sebagainya. Oke, Anda ganti apa? Oke, ganti apa? Misalnya kalau Anda kata YHWH, lalu Anda sisipkan menjadi Yahweh atau Yehova, Anda yakin nggak? Di seluruh dunia ada jutaan suku, bangsa, dan bahasa. Apakah Anda sudah cek? Apakah tidak bisa salah satu suku terkecil di pedalaman Yahweh itu adalah nama dewa mereka? Atau Yehova itu adalah nama dewa mereka? Kalau itu terjadi, maka Anda tidak boleh pakai juga kata Yahweh atau Yehova. Karena itu nama Allah. Bisa nangkap? Nama dewa. Karena itu hati-hati ketika kita menjelaskan, menafsirkan Alkitab. Harus lihat konteks keseluruhannya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu menurut saya adalah sebutan Allah, juga bisa dipakai sebagai nama Allah di dalam perjanjian lama. Karena Tuhan berkata, itulah namaku, itulah sebutanku, turun-temurun. Lihat perjanjian lama. Kata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada di Keluaran. Kemudian raja-raja, nah ini dia. Itu di perjanjian lama ya. Nah, lalu di perjanjian baru ada di Matius, ada di Kisah Rasul, Markus, Lukas. Selalu dilengkapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalimat itu selalu diulang-ulang. Kita coba kutip salah satunya. Kita kutip salah satu contoh di perjanjian baru dalam penjelasan Tuhan Yesus tentang entitas Allah yang disembah oleh orang Israel. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Perhatikan ya, Yesus sebagai yang diyakini sebagai Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus tekankan Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa, artinya hanya ada satu. Nah, kalau hanya ada satu tidak menutup kemungkinan bermakna Ehye, Asher, Ehye. Atau aku adalah aku satu-satunya. Lalu, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Allah yang Esa ini siapa? Apa namanya? Apa sebutannya? Lihat ayat 26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Allah yang Esa ini ternyata yang dimunculkan bukan YHWH. Bukan Yehova, bukan Yahweh. Harus jelas ya. Ternyata yang dimunculkan adalah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena itu di dalam perjanjian lama ketika Tuhan mengatakan itulah namaku, itulah sebutanku. Tidak menutup yang dimaksud Tuhan itu adalah akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena saat itu berbicara tentang bangsa Israel. Harus cocok untuk itu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Allah yang Esa. Sebagai pengenal satu-satunya di perjanjian lama. Karena itu kemungkinan dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel berdoa. Mereka memulai dengan kalimat dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena mereka kan berdoa kepada Allah. Tapi Allah yang mana? Makanya Tuhan memperkenalkan, sebut saja Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Pasti fokusnya adalah Allah yang pernah bertemu dengan Abraham. Allah yang menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Supaya menemukan Allah yang benar, identitas Allah itu. Berarti Allah yang benar adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 generasi. Artinya Allah itu kekal. Oke, saya sudah kupas nih di perjanjian lama. Lalu masa transisi. Masa transisi. Saya tidak sebut itu masa perjanjian baru. Karena masa transisi adalah penyambung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus hadir di tengah-tengahnya ini. Kita lihat masa transisi. Pemakaian nama dalam doa di masa transisi.
Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa itu ditujukan kepada Allah Bapa di sorga. Karena itu dalam doa kita harus menyebut nama Allah Bapa. Kan tujuannya kepada Allah Bapa. Berarti harus mengerti nama Allah Bapa itu siapa. Coba lihat kembali doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Jadi murid-murid Yesus sendiri minta Yesus ajarkan cara berdoa. Berarti cara yang Yesus ajarkan itu berarti susunan harus jelas. Nah dari sanalah akhirnya munculnya yang kita kenal dengan istilah doa Bapa kami. Ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Kalimat ini perhatikan, Bapa itu penerima doa kita yang saya sudah katakan tadi seperti mengirim surat kepada Bapa di sorga. Tapi Bapa yang di sorga itu kan pasti punya nama. Maka Yesus katakan, dikuduskan namamu. Lalu nama Bapa di sorga itu siapa? Apakah nama Bapa kita di sorga YHWH 4 huruf itu? Tidak boleh disisipkan vokal ya, karena sudah disisipkan sudah salah. Nah atau oleh mereka yang sudah menyisipkan nama itu menjadi Yahweh atau Yehova. Apakah itu nama Allah? Menurut saya tidak. YHWH, Yehova atau Yahweh bukan nama Allah. Kenapa saya katakan bukan nama Allah? Kita bahas di bagian bawah ini. Suatu hari saya akan kupas secara tajam tentang YHWH itu. Kita lihat contoh yang paling nyata bahwa doa itu ditujukan kepada Allah Bapa di sorga adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Coba lihat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jelas sekali doa itu dia tujukan kepada kehendak Allah Bapa di sorga dan dia tunduk pada kehendak Allah Bapa. Walaupun dia punya keinginan sendiri. Matius 26 ayat 39. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku." Ini tujuan doa kepada Bapa. "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Perhatikan, Yesus punya keinginan. Kalau bisa cawan pahit ini lalu daripadaku. Cawan pahit itu adalah penderitaan sebelum disalibkan. Ditangkap, dihina, disiksa, dipukul, dipermalukan. Sampai terakhir dipaku di atas kayu salib. Digantung sampai 6 jam. Jadi ketika Yesus membayangkan cawan pahit. Rasanya berat bagi dia dalam kemanusiaannya. Maka dia berkata kepada Bapa, "Kalau boleh aku tidak menjalani salib. Tapi diperbaiki. Tapi kalau itu memang kehendakmu, jadilah, bukan kehendakku." Dia tunduk pada kehendak Allah. Lalu ayat yang ke-42, lalu ia maju, dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan itu tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminum, jadilah kehendakmu." Isi doanya sama, ditekankan sekali lagi, jadilah kehendakmu. Dan yang ketiga kali, untuk ketiga kalinya ia mengucapkan doa yang itu juga. Jadi 3 kali doa, 3 kali menekankan jadilah kehendak Bapa di sorga. Jadi isi doa Yesus adalah kepada Bapa di sorga. Oke, itu pengajaran Yesus di zaman transisi. Doa itu harus ditujukan kepada Bapa. Nah setelah itu zaman perjanjian baru. Zaman di mana waktu Yesus mulai mau ditangkap, disalibkan sampai hari ini. Doa kita pakai nama siapa? Kita analisa. Pemakaian nama doa dalam perjanjian baru sampai kini atau sampai sekarang. Saat-saat terakhir di dunia sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajarkan doa itu ditujukan kepada Bapa di sorga, tapi harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini kan sudah mulai terang nih. Okay? Harus dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan Yohanes 15 ayat 16. "Apabila kamu memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Jelas nggak Bapak Ibu di sini? Mulai tajam kan? Mulai jelas? Harus di dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip dan juga pergantian huruf di bawah. Apa yang kamu minta kepada Bapa. Kita memang doa tuh kepada Bapa.
Kita minta kepada dia. Tapi ketika kita minta harus di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nangkap? Dari sinilah sebenarnya kita berdoa langsung di dalam nama Tuhan Yesus. Intinya di sana. Nah kalau begitu, mestinya nama Yesus adalah nama Bapa. Betul nggak? Coba kita analisa lebih tajam. Pemakaian nama. Ini terulang. Oke, kita lihat. Pemakaian nama Allah Bapa dalam doa. Perjanjian lama menuju transisi. Dari perjanjian lama ke masa transisi belum memunculkan nama Allah, hanya sebutannya. YHWH menurut saya itu sebutan, bukan nama. Kenapa saya katakan bukan nama? Kalau betul itu nama Allah, seharusnya Yesus sudah memperkenalkan, hati-hati, kalian harus tahu ya, YHWH itu nama Allah loh. Tapi Yesus tidak perkenalkan itu. Murid-murid juga tidak pernah pakai Yahweh. Nggak pernah muncul lagi. Setiap kata ada Yahweh atau ada kata Tuhan besar selalu diganti menjadi Kyrios. Artinya Tuhan. Itu sebutan. Lalu masa transisi perjanjian baru sampai saat ini. Nama yang dimunculkan dalam doa adalah Tuhan Yesus. Karena itu umat Kristen, dimanapun Anda berada, setiap kali kita berdoa langsung dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu doa kita akan dijawab. Nama Tuhan Yesus. Perhatikan konteks waktu dalam doa. Yohanes 16 ayat 23. Perhatikan konteks waktu ya. Karena saya sudah jelaskan nih konteks waktu untuk memahami nama Allah. Perjanjian lama, transisi, perjanjian baru sampai sekarang. Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jelas gak? Kata kalimat ini hampir sama dengan Yohanes pasal 15 ayat 16 tadi. Tapi ini ayatnya beda. Pasalnya juga beda. Ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Minta. Lalu ayat 25, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan kepadamu, kepada Bapa, memberitakan Bapa kepadamu. Bapak Ibu, perhatikan di ayat 25 sangat-sangat penting. Terutama yang menganut Allah Tritunggal atau Trinitas. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Seakan-akan muncul tiga pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Ternyata ketika Yesus mengajar banyak menggunakan bahasa kiasan. Ada perumpamaan, perbandingan. Nah, bahasa kiasan itu berarti bukan makna sesungguhnya. Kiasan. Ketika Yesus memperkenalkan Allah Bapa, Yesus ternyata juga menggunakan kiasan. Termasuk bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Dia gunakan bahasa kiasan. Nah, kita harus menangkap dulu bahasa kiasan. Arti kiasan. Berarti bukan makna sesungguhnya, bukan bahasa sesungguhnya. Tapi ini hanya dipakai untuk menjelaskan sesuatu kebenaran, korelasi hubungan antara Yesus dengan Bapa di surga. Kita lihat bahasa kiasan. Bapa mengutus aku. Itu kiasan. Oke. Pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana bagi yang Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi sama atau terpisah, menyatu atau terpisah. Kalau menyatu berarti yang Yesus mengutus Yesus, Bapa mengutus Anak sama. Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Berarti Bapa mengutus Yesus, Bapa mengutus dirinya sendiri ke dunia. Bisa nangkap kalimat itu kiasan. Bapa lebih besar dari aku. Oke, kemudian aku datang dari Bapa. Itu bahasa kiasan. Datang gimana? Ketika Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Mau datang keluar dari mana? Itu ada di dalam dirinya. Itu hanya bahasa kiasan. Banyak bahasa kiasan. Saya akan kupas suatu hari tentang makna kiasan tersebut. Karena kalau saya kupas di sini sangat panjang, terlalu panjang. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Perhatikan pada hari itu. Ini konteks waktu. Lalu kata yang kedua, pada hari itu. Kemudian kata konteks waktu.
akan tiba saatnya. Pada hari itu dan akan tiba saatnya adalah konteks waktu setelah Yesus tidak ada lagi di dalam dunia. Jadi kalau Yesus sudah tidak ada lagi di dalam dunia, dia leluasa memperkenalkan Bapa itu siapa. Karena tidak mungkin ketika Yesus masih di dunia, dia bisa terus terang dengan bahasa, bukan bahasa kiasan, tapi terus terang, Bapa adalah aku. Oh, habis. Ketika Yesus berkata, aku anak Allah. Orang Yahudi, pimpinan bangsa Yahudi langsung ambil batu mau lempar Yesus. Mau dibunuh tuh. Padahal Yesus berkata, aku anak Allah loh. Apalagi kalau Yesus berkata, aku adalah Allah. Aku adalah sang pencipta. Aku adalah orang yang dulu bertemu dengan Abraham. Oh, Yesus itu sudah dibunuh pada hari itu. Jadi nggak memungkinkan. Maka Yesus gunakan bahasa kiasan. Supaya kita bisa menangkap sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah diri Yesus sendiri. Lalu pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Lalu kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Jadi ketika doa pakai nama Yesus. Lalu akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Walaupun engkau mintanya tujuannya kepada Bapa, tapi harus dalam namaku. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya Yesus itu adalah nama Bapa. Intinya seperti sana. Pada ayat itu sangat jelas bahwa setelah Roh Kudus diturunkan, semua doa harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sudah jelas nama itu harus dalam nama Yesus. Mengapa doa harus dalam nama Tuhan Yesus? Yesus adalah nama Allah Bapa. Kuncinya itu di sana. Jadi nama Allah Bapa kita itu bukan YHWH. Bukan Yahweh atau Yehova. Karena jika itu nama Allah Bapa, Yahweh atau Yehova, seharusnya waktu Anda berdoa, dalam nama Yahweh aku berdoa, dalam nama Yehova aku berdoa. Kenapa masih pakai nama Yesus? Berarti pun Anda punya doktrin tidak konsekuen. Konsekuen dengan penyebutan. Tidak konsisten. Anda mengatakan nama Allah adalah Yehova. Tapi waktu Anda membaptis, tidak pernah dalam nama Yehova engkau dibaptis. Tetap saja dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Betul nggak? Padahal Bapa dan Roh Kudus bukan nama, tapi panggilan sebutan. Maka di dalam kitab baptisan semuanya dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu adalah nama dari Bapa, nama dari Anak, nama dari Roh Kudus. Saya akan buktikan bahwa itu adalah nama Allah. YHWH. Jika YHWH, Yahweh atau Yehova itu adalah nama Allah Bapa, seharusnya dari perjanjian lama hingga perjanjian baru setiap kali umat Israel atau Kristen berdoa harus menyebut YHWH, tidak boleh menyebut yang lain. Betul nggak? Karena itulah saya katakan orang Kristen, orang yang anti pakai sebutan Allah sehingga diganti menjadi Yahweh, Yehova. Oke? Anda berdoa pakai nama siapa? Apakah Anda berdoa dalam nama YHWH? Usir setan dalam nama dalam YHWH, setan keluar. Apakah Anda pakai itu atau tetap pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus setan keluar. Kalau Anda menggunakan nama Yesus berarti Anda sebenarnya sudah tahu nama Yesus itu nama Allah, baru ada kuasa. Nggak pernah kita doa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dalam YHWH atau Yahweh atau Yehova. Nggak pernah. Kalau ada, nggak terjadi mujizat karena hanya nama Yesus yang punya kuasa dan otoritas. Karena itu nama Allah sendiri. Kita lihat nama Allah. Dalam perjanjian lama Allah belum memperkenalkan namanya. Jadi pernah tahu? Belum pernah. Barulah di zaman perjanjian baru Allah memperkenalkan namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Saya buktikan di perjanjian lama belum. Kita lihat ayatnya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, lihat Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Nah, kata Tuhan itu oleh mereka yang anti kata memakai nama Allah itu diganti langsung menjadi Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan atau namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Perhatikan kata belum menyatakan diri.
Jadi Tuhan itu belum pernah memperkenalkan namanya, belum menyatakan. Menyatakan itu memunculkan, membuka nama dia, belum. Kapan baru nama Allah dinyatakan? Nah, kita lihat di Perjanjian Baru. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Perhatikan baik-baik kata ini. Yesus berkata, aku telah, waktu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, dia berkata, aku telah menyatakan, memperkenalkan, mengungkapkan, memberitahukan namamu kepada semua orang. Nah, ketika Yesus hidup di dunia, pelayanan 3 tahun, pernahkah Yesus berkata, nama Allah Bapa adalah YHWH, nama Allah Bapa adalah Yahweh atau Yehova? Pernah nggak Yesus katakan demikian? Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan Yesus jarang sekali memakai kata YHWH itu. Jarang sekali. Langsung diganti menjadi Kyrios. Kalau gitu, belum tentu Yahweh itu nama Allah. Sebutan. Nama Allah itu adalah Yesus. Lalu bagaimana cara Yesus memperkenalkan nama Allah Bapa? Pernahkah Yesus berkata nama Allah Bapa adalah ini? Nggak pernah, betul? Ada cara yang Yesus tersampaikan secara diam-diam. Coba kita lihat bagaimana memperkenalkan nama Allah. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Artinya Yesus sudah memperkenalkan nama Allah 2000 tahun yang lalu. Bagaimana cara Yesus memperkenalkan nama Allah? Lihat ayat 11-nya. Ayat 11, Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan kata ini baik-baik. Aku telah menyatakan namamu. Bagaimana Yesus menyatakan nama Allah? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya Allah Bapa kita di sorga itu punya nama. Lalu nama Bapa dikasihkan kepada anak, kepada aku. Artinya apa? Bapa punya nama dengan anak punya nama sama. Bisa tangkap? Bapak punya nama dengan anak sama. Karena nama anak itu dikasih oleh Bapak. Kapan nama Bapak itu dikasihkan ke anak? Waktu Maria sedang mengandung. Maria mengandung. Lalu Yusuf bertanya, siapa sih yang membuat engkau hamil? Maria berkata, aku mengandung dari Roh Kudus. Yusuf nggak percaya. Mau menceraikan Maria secara diam-diam. Akhirnya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah kamu menamakan dia Yesus. Nah, itu peristiwanya di sana. Jadi nama Yesus itu bukan dicari Yusuf dan Maria, tapi dari Allah dikirimkan lewat malaikat, diberitahukan kepada Yusuf. Nanti anak itu lahir, kalau sudah lahir nama dia Yesus. Itu adalah nama Bapa. Karena Yesus kan berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang aku berikan kepadaku. Nama Bapa dikasih ke anak, secara otomatis Bapa punya nama adalah Yesus. Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama. Yesus dengan Bapa satu pribadi yang sama. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ini kan jelas. Yesus berkata para murid-murid, kalau kalian sudah kenal aku, berarti sudah kenal Bapa di sorga. Lalu kalimat kedua lebih tajam lagi. Sekarang, saat ini, kalian mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Murid-murid pernah melihat Bapa di sorga? Enggak pernah. Tapi Yesus berkata, kalau kalian sudah melihat aku, sudah melihat Bapa di sorga. Sudah kenal aku, sudah kenal Bapa di sorga. Kenapa bisa demikian? Karena di ayat 10 Yesus katakan, tidak percayakah engkau aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya penyatuan Yesus dengan Bapa itu satu. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas ya? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Sehingga Yesus tegaskan lebih jauh lagi di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dengan Bapa itu bukan dua pribadi, satu pribadi.
Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama, itu sebutan. Sebutan yang mewakili fungsi-fungsi Bapa pencipta, memelihara alam semesta, fungsi Anak penyelamat. Anak itu saat fungsinya, Bapa nggak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah Anak. Kenapa demikian? Karena untuk menyelamatkan manusia, Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk menyelesaikan dosa dibutuhkan darah. Bapa atau Allah itu roh, tidak punya darah. Nah, bagaimana supaya Allah punya darah? Allah harus menjadi manusia. Inkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Artinya sekarang kita sudah punya darah yang tidak tercemar. Karena itu darah Yesus itu adalah darah Allah sendiri. Dan bagaimana supaya Yesus bisa hadir di dunia? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, lahirlah Yesus. Jadi Bapa dan Roh Kudus sama. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau dia dan Bapa itu satu, otomatis Roh Kudus juga ada di dalam. Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Kisah Rasul 16 ayat 6-7. Silakan dibuka. Oke, kemudian jika Yesus dan Bapa adalah satu, dengan sendirinya nama Bapa dan Anak itu sama. Nama Bapa dan Anak itu sama. Karena itu setiap kali kita berdoa langsung dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu adalah nama Allah. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14. Lihat perkataan Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Ya, dalam namaku. Kalau awal dia katakan dalam nama Bapa kami di sorga. Nah, sekarang sudah jelas. Bapa di sorga namanya adalah Yesus. Jadi ini bukan kiasan lagi. Apa yang kamu minta dalam nama? Minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau Anda berdoa, jangan pakai YHWH. Karena Yesus berkata, dalam namaku, kecuali YHWH itu nama Yesus. Tapi kan waktu waktu malaikat berkata kepada Yusuf, nanti anak itu akan lahir, nanti kasih nama YHWH ya, Yahweh atau Yehovah. Enggak, tapi namanya Yesus. Oke? Nama Yesus. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia oleh kemuliaan Allah Bapa. Apapun yang kita lakukan, usir setan dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit dalam nama Yesus, berdoa terlebih lagi di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu yang punya otoritas dan nama Yesus itu mengatasi 3 alam. Nama Yesus berkuasa atas 3 alam. Alam apa saja? Filipi pasal 2 ayat 9-10. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. 3 dimensi. Di langit, ketika engkau naik pesawat, mesinnya mati, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan. Mujizat terjadi, nama Yesus bekerja di sana. Di bumi, apalagi di laut, ketika engkau selam atau naik kapal selam ratusan meter ke bawah, tiba-tiba kapal selamnya bocor, sebut dalam nama Yesus, ada pertolongan karena nama Yesus tetap bekerja di bawah. Itu nama Allah. Karena bukan nama Allah, tidak mungkin ada kuasa yang begitu dahsyat. Karena itu berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kesimpulan khotbah kita hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami disingkapkan sebuah kebenaran, kami dicerahkan, dan kami menemukan kebenaran yang sangat berharga. Doa harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya nama mempunyai otoritas untuk taklukkan setan-setan seperti laporan murid-murid, untuk sembuhkan penyakit, untuk melakukan berbagai macam tanda mujizat. Karena Yesus Kristus adalah nama Allah itu sendiri. Hari ini kami dibukakan, semoga untuk selanjutnya kami umat Kristen boleh memakai nama Yesus Kristus di dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan. Sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami.
Terima kasih Tuhan, itulah doa permohonan kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan dengan pengajaran-pengajaran lebih dahsyat, pengajaran-pengajaran yang lebih menarik lagi. Mengenai masalah YHWH, suatu saat saya akan kupas. Kita tutup dengan sebuah pujian dengan versi yang berbeda tadi. Berdoa dan berjaga-jaga. Sampai bertemu. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagi-Mu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagi-Mu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, ku mau siap sedia bagi-Mu Raja, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagi-Mu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga.